melihat Jawa itu tidak stabil, goyang-goyang, dewa-dewa itu rapat. Ketika proses menarik itu tadi, dewa-dewa ini ku ngelak. Lah kok Pulau Jawanya itu malah jomplang ke barat kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten bolo-bolo sekalian. Selamat datang di channel YouTube Sadewa Adi Praja. BTW, ini video pertamaku. Aku bikin video long di YouTube ya, bolo ya, di YouTube long. Sebelumnya aku selalu bikin video-video pendek di TikTok dan juga YouTube Short. Isinya tentang pembahasan sejarah dan juga mitos-mitos. BTW, bolo, sore ini kita akan sharing mengenai sejarah peradaban Jawa. Sharing ya, bolo. Sharing itu berarti tandanya saya tidak menggurui, saya tidak merasa lebih suhu dari saudara-saudara sekalian, saya tidak merasa lebih pro dan lebih paham dari saudara-saudaraku sekalian ini. Kalau apa yang tak sampaikan itu ada kurang tepatnya, ada salahnya, ada ngabrutnya, ngaco brutalnya, mohon ya bolo, mohon dikoreksi, mohon ditulis di kolom komentar. Mas sampean salah iki, Mas sampean salah iki, seperti itu. Kalau apa yang saya sampaikan mungkin benar, ya semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan bolo-bolo sekalian. Kita hari ini akan sharing mengenai sejarah peradaban Jawa ya bolo. BTW soal sejarah. Sejarah itu kan sesuatu yang terjadi di masa lalu ya. Sementara kan banyak di luar sana orang mengatakan jangan melihat ke masa lalu. Kita hidup di masa sekarang dan kita harus menatap masa depan. Yang sudah ya sudah. Sehingga nggak usah dipikirin. Kalau menurutku bolo, menurutku pribadi ya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena sejarah, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, harus selalu kita pikirkan, harus selalu kita pelajari, supaya kita bisa mendapat pelajaran. Dari sejarah bolo, kita bisa tahu, biyen iku melakukan itu, sehingga menghasilkan itu. Itu benar. Nah, itu suatu hal yang perlu kita contoh, perlu kita jadikan motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Lalu kemudian, itu biar melakukan itu. Wah, itu salah ngerugekne iku. Nah, maka hal-hal seperti itu perlu kita hindari. Sehingga dari sejarah kita bisa mendapatkan pelajaran. Apa yang pendahulu-pendahulu kita lakukan, mana yang benar kita lanjutkan, mana yang salah kita tinggalkan. BTW bolo, soal sejarah peradaban Jawa ini tadi ya. Sejarah peradaban Jawa itu sangat-sangat banyak sekali versinya. Tergantung sama sumbernya. Karena sumber-sumbernya juga sangat banyak. Sumber-sumber ini akan mendasari adanya versi-versi sejarah yang berkembang itu tadi. Sejarah peradaban Jawa ini kalau saya menukil dari sumber kitab Tantu Panggelaran, sebuah kitab yang ditulis di abad ke-15, 15 atau 16, pokoknya di akhir masa Majapahit, ini menceritakan bahwa sebelum Pulau Jawa dihuni oleh manusia, Pulau Jawa itu nggak stabil. Dia goyang-goyang terus. Sehingga kalau dihuni manusia, kok manusianya malah pargoy. Gak iso tenang. Sehingga kemudian melihat Jawa itu tidak stabil goyang-goyang, dewa-dewa itu rapat. Rapatnya para dewa. Bukan rapatnya DPR ya, bolo ya ini. Dewa-dewa rapat dipimpin sama Batara Guru atau Dewa Siwa. Kemudian hasil rapatnya adalah Pulau Jawa membutuhkan pemberat supaya Pulau Jawa bisa stabil dan tidak goyang-goyang. Supaya tidak pargoy. Kemudian setelah rapat, kemudian hasilnya itu Pulau Jawa perlu pemberat, maka Gunung Mahameru di India itu ditugel setengah. Gunung Mahameru ini mungkin adalah Gunung Himalaya. Gunung Mahameru ditugel, kemudian itu nantinya akan ditaruh di Pulau Jawa sebagai pemberat. Kemudian proses OTW, pengangkutan gunung dari India ke Jawa, ini sangat-sangat unik sekali, bolo ya. Ini sangat-sangat unik. Jadi diceritakan Batara Wisnu berubah menjadi ular raksasa. Kemudian Batara Brahma berubah menjadi kura-kura raksasa. Kemudian gunungnya itu ditaruh di atas kura-kura. Kemudian ditaleni dengan ular itu tadi. Ular ini ditaleni untuk menaleni gunung dan juga kura-kura sekaligus menjadi tali. Jadi gunungnya prosesnya ini bukan lewat jalur udara. Jalur
darat, jalur perairan, menyeberangi samudra, diangkut menggunakan kura-kura, ditaleni dengan ular itu tadi, kemudian ular menjadi tali, ditarik dewa-dewa. Jadi dewa-dewa ini narik kura-kura yang dimoti gunung segede itu tadi. Nah, ketika proses menarik itu tadi, dewa-dewa ini ngelak. Dewa-dewa ini ngelak, kemudian kebetulan gunung itu mengeluarkan air, sehingga airnya itu diminum. Ketika diminum, malah dewa-dewa itu keracunan. Dewa-dewa ini keracunan loh. Ketika dewa-dewa keracunan, maka mega proyek pemindahan gunung Mahameru dari India ke Jawa itu sementara mangkrak. Melihat hal itu, Betara Guru atau Dewa Siwa datang ke TKP. Kemudian dia mencicipi air yang bikin dewa-dewa keracunan itu tadi. Setelah dicicipi, lah kok Betara Guru atau rajanya para dewa ini gulunya gosong sampai biru gitu. Ikut keracunan, sehingga kemudian Batara Guru atau Dewa Siwa ini dikenal sebagai dewa yang lehernya biru, gosong kena air racun itu tadi. Setelah itu, tapi Batara Guru nggak meninggal ya, nggak meninggal seperti dewa-dewa yang lain, nggak AFK. Kemudian Batara Guru itu menatap banyunya itu tadi, air beracunnya itu ditatap. Setelah ditatap, airnya yang beracun itu berubah menjadi air kehidupan, nggak beracun lagi. Setelah berubah jadi air kehidupan, airnya itu dipindah ke sebuah wadah, kayak teko atau kendi. Pokok sebuah wadah ya, Bolo. Mohon dikoreksi nanti lah, ada yang tahu. Kemudian setelah ditaruh di wadah, air itu dicipratkan ke dewa-dewa sing terus meninggal itu tadi, yang sudah meninggal. Lah, setelah dicipratin air, lah kok sih Bolo? Dewa-dewa niku langsung sehat walafiat. Langsung sehat lagi, langsung hidup lagi. Sehingga kemudian proyek pemindahan Gunung Mahameru dari India ke Jawa itu dilanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan Bolo ditarik sampai ke Pulau Jawa bagian barat, ditaruh di Pulau Jawa bagian barat. Lah, kok Pulau Jawanya itu malah jomplang ke barat kayak gini. Jadi yang timur itu keangkat ke atas, yang barat mendelep. Sehingga kemudian gunungnya ditugel lagi, jadi 2. Dibawa ke Jawa Timur, ke Jawa bagian timur. Kemudian saat ini konon katanya itu jadi Gunung Semeru. Bolo. Ketika sudah ditaruh di Pulau Jawa bagian timur, ini masih agak jomplang dikit. Sehingga kemudian yang pucuknya Semeru, yang sudah ada di Jawa bagian timur ini, ditugel lagi. Ditaruh di sebelahnya Semeru, dekatnya Semeru. Jadi sekarang itu kalau nggak salah dikenal sebagai Gunung Pawitro atau Gunung Penanggungan. Ini juga Bolo, ketika proses OTW bawa gunung dari barat ke timur, gunungnya itu bagian-bagian gunungnya gogrok yang di bagian bawah, sehingga kemudian menciptakan gunung-gunung baru di Pulau Jawa, kayak Gunung Bromo, Semeru, dan juga Gunung Lawu dan lain-lain lah. Bagi yang tahu nanti bisa ditulis di kolom komentar ya Bolo. Sehingga kemudian setelah itu Pulau Jawa menjadi stabil dan tidak goyang lagi. BTW Bolo, ini cuma mitos ya Bolo. Ini bukan sebuah hal yang faktual. Ini diceritakan dalam sebuah karya tulisan naskah kuno, tapi sifatnya adalah karya sastra. Sehingga karya sastra ini tidak bisa kita jadikan patokan ini benar atau tidaknya. Apalagi karya sastra ini ditulis di abad ke-15. Sedangkan cerita di sini ini mulai dari awal penciptaannya Bolo. Sehingga kebenarannya ya begitulah. BTW ini mitos. Lo mas sampean lapo kok malah bahas sejarah sing mau bahas mitos. Justru itu Bolo. Mitos itu selalu terkait dengan peristiwa sejarah. Mitos kalau nggak diceritakan tapi berkembang di masyarakat bisa jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau mitos diceritakan tapi tidak dijelaskan sebagai mitos juga bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya Bolo, di sini aku mengajak pada bolo-bolo sekalian untuk selalu jangan gampang percaya dengan mitos ya Bolo. Bolo, cukup sekian yang bisa kita sharingkan hari ini buat bolo-boloku yang punya pengalaman atau pengetahuan wawasan tentang apa yang kita sharingkan nanti. Kalau ada yang nggak benar, ada yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar Bolo. Oke Bolo, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.